Saat ini saya berada di Valen Jok yang terletak di Jalan Swatantra 5 nomor 50 Jatiasih Bekasi. Nah, kita akan bertemu dengan Om Anjar selaku pemilik dari Valen Jok untuk berbincang mengenai kiat sukses dari Valen Jok itu sendiri. Nah, seperti apa? Mari kita temui. Ya, halo Om. Halo, Arif Om. Siap. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Indikotomo atau yang kerap dipanggil Anjar. Posisi workshop kita ada di Jalan Swatantra 5 nomor 50 Jatiasih Bekasi. Awal mula Valen berdiri itu sekitar 12 tahun yang lalu kalau kita nggak salah ya, atau sekitar tahun 2007. Awal mula kita buka dulu di sekitaran samping Grand Galaxy City yang sekarang mungkin udah jadi perumahan. Sekitar 5 tahun atau 6 tahun kemudian kita pindah ke workshop yang sekarang ini karena tuntutan kerja. Karena intensitas kerja itu udah nggak memungkinkan di workshop yang lama. Karena kan dulu fokus di jok motor, sekarang udah mulai merambah kayak jok mobil, jok kantor, jok apa segala macam yang berhubungan dengan dunia jok. Malah mungkin kebetulan sekarang pengembangan usahanya mulai dengan bisnis aksesoris motor. Semacam kayak crash bar atau body custom segala macam, sekarang Valen mengerjakan semua. Kalau cara promosi sekarang mungkin yang paling signifikan adalah online ya, atau lewat semacam kayak Facebook, Instagram, atau mungkin web dan juga Google. Yang itu yang paling efektif karena sekarang zaman kan udah berubah. Dulu kan mungkin orang door to door dalam arti orang datang, sekarang udah hampir bisa dibilang itu 10% yang datang langsung ke workshop. Lainnya lewat semacam kayak tadi lah, lewat media gitu, online gitu. Kadang kan kita dapat referensi dari MBTech bahwa customer ini ada yang menghubungi, langsung dihubungi kita. Salah satunya itu. Kalau Valen jangkauan pasarnya alhamdulillah sekarang mungkin udah nyampe mancanegara. Kalau untuk luar pulau Indonesia udah bisa dibilang udah lumayan banyak. Terus sekarang alhamdulillah banyak reseller dari luar negeri juga, toko-toko ngambil kita. Yang sekarang mungkin kalau daerah luar negeri yang paling sering itu Singapura. Kalau model sebenarnya sih customer fleksibel ya. Pertama kan kita menciptakan sesuatu model. Jadi mereka merasa tertarik. Nah, dari itu mereka mengangkat pengembangan. Biasanya kalau customer kan, Mas, model yang belum ada mana? Pengacuannya model yang pertama tadi, terus ada pengembangan gitu. Pertama, biasanya kebanyakan dari kita, karena udah memunculkan model, terus kita share di media online, mereka merasa tertarik menghubungi kita. Terus dari mereka konsultasi, mungkin ada sedikit pengembangan, sedikit kayak gitu. Cerita-cerita unik sih banyak, cuman ya dalam pemesanan mungkin ya dalam kalau dunia jok ya biasanya menyamakan lah, kok di sana segini, di segini itu wajar customer. Terus ada cerita uniknya itu pernah kalau dulu pemesanan di jok Singapura. Ya kalau kita kan bidang jasa, harus kepercayaan ya. Jadi hanya gara-gara lecet sedikit dia tidak mau. Nah kita kan sebagai penjual nggak mau lepas tangan kan. Akhirnya kita kirim jok utuh pengganti dengan harga dan ongkos kirim sekitar 5,5 juta itu. Cara pengaturan kerja, sistem kerja kita mungkin udah dibilang semi pabrik. Jadi di kita itu ada tim bagian masing-masing. Kita kebetulan dari produksi dari nol semua, dari frame kita bikin sendiri, busa juga kita cetak sendiri. Istilahnya dari nol sampai jadi sampai penjualan kita semua ada tim-timnya, masing-masing bagian. Paling pertama mungkin tim fiber dalam arti rangka, karena kan kebetulan rata-rata kan custom nggak mungkin jual aja jadi kan. Kita ciptain sendiri model dan ininya. Kalau yang paling memungkinkan itu dari fiberglass. Ada tim fiber di atas. Kedua, tim busa. Busa ada cetak, ada manual. Kalau kebetulan di line sebelah. Terus tim jahit juga ada, tim jahit mobil, motor ada.
Terus terakhir tim finishing pemasangan ada juga di sebelah. Terus tim pemasaran juga ada kebetulan Mbak di bawah itu yang bagian online ada. Kalau untuk job bisa dibilang nggak bisa disamain. Soalnya kan tingkat kesulitannya beda-beda Om. Kalau tingkat yang paling ekstrim mungkin sekitar 1 bulan. Tapi kalau untuk tingkat yang paling istilahnya mau di varian simpel paling ya nggak nyampe hitungan jam paling. Tergantung itulah kalau terus PO-nya juga masing-masing kan. Kalau PO kita kebanyakan ngelayani reseller toko. Bisa dibilang 90% customer kita toko. Yang 10%-nya dari perorangan gitu. Kalau bisa dibilang pionir untuk kemajuan Jogja saya bilang itu MBTech. Kalau nggak ada MBTech mungkin saya nggak ada yang kayak sekarang. Awal mula saya menaik dulu tuh gara-gara ikut kontes jadi juara 2. Sama MBTech di blow up media, jadi orang mulai awal mulanya Facebook tenar itu kan tanya-tanya, itulah. Kalau perawatan sih sebenarnya simpel. Kalau itu kan jok musuh utamanya paling kalau nggak panas air. Kalau nggak sekarang paling utama tuh kucing. Itu yang paling tidak bisa diganggu gugat. Kalau kucing mungkin ada solusinya, macam punya mantel jok. Kalau kita sih solusinya biasanya paling rutin pakai sikat yang halus, jangan pakai kasar. Karena kan biasanya ada pori-porinya tuh. Pori-pori itu biasanya kotoran tuh ninggal. Nah, kalau itu pakai lap biasa kan itu tuh nggak hilang. Kalau kita sih nggak muluk-muluk, bisa bertahan di ini, bisa maju ya alhamdulillah. Kalau saya sih istilahnya kita pasti ingin maju ya. Cuma dalam arti maju, semua dunia perjokan tuh maju. Pengennya kita bukan hanya Valen aja yang maju. Tapi mungkin kalau saya sih harapan dan planning udah untuk tahun 2020 kita mungkin akan buka baru semacam kayak gudang lah, gudang produksi karena di tempat yang sekarang udah nggak memungkinkan lagi. Kalau kan sekarang kita penambahan ada tim kayak Klasbar, kayak apalas, kayak bikin kerangka segala macam udah. Jadi mungkin kedepannya kita bikin semacam kayak apa pabrik lah, semi pabrik, iya, yang skalanya lebih luas. Mudah-mudahan tercapai kalau ada rezeki, doain lah. Memang MBTech is the best.